kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya. Sebagaimana yang sudah saya janjikan pada video sebelumnya tentang banjir besar Nabi Nuh, apakah dia global atau regional? Kali ini kita akan paparkan bagaimana lahir dan munculnya peradaban bangsa-bangsa di dunia ini setelah surutnya air bah dan yang naik kapal Nabi Nuh memulai hidup baru di lembah Judi, yaitu di kawasan Gunung Ararat. Pada video yang lalu sudah kita jabarkan bagaimana akhirnya yang menghasilkan keturunan berikutnya dari yang selamat dari air bah hanyalah dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Syam, Ham, dan Yafit. Sedangkan yang lain tidak menghasilkan keturunan hingga meninggalnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penduduk bumi yang ada selanjutnya adalah keturunan dari Syam, Ham, dan Yafit. Nah, bagi yang belum menyaksikan video serial Nabi Nuh dan lahirnya peradaban dunia bagian 1 dan bagian 2 yang lalu, ayo segera tonton videonya sampai selesai biar nyambung dengan pembahasan kita kali ini. Oke guys, kita mulai lanjutkan pembahasan kita. Mengingat bahwa paparan ini membutuhkan waktu agak panjang dan keseriusan untuk memperhatikan tiap detailnya, silakan persiapkan diri dengan baik ya guys. Jangan lupa siapkan cemilan buat nemenin nonton video ini. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, miliaran manusia di dunia ini sekarang jika dirunut nasabnya akan berujung pada ketiga anak Nabi Nuh ini, yaitu Syam, Ham, dan Yafit. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Syam adalah moyang bangsa Arab, Ham adalah moyang Habasyah, dan Yafit adalah moyang Rum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rum yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi awal, yang berarti adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terlacak hingga kepada Rumi bin Labdi bin Junan bin Yafit bin Nuh. Ishaq berkata, Nabi Nuh mendoakan supaya dari Syam lahir keturunan nabi-nabi dan rasul. Dari Yafit lahir keturunan menjadi pemerintah dan raja-raja, dan dari Ham akan lahir keturunan yang mendukung atau membantu keturunan Syam dan Yafit. Ada juga riwayat yang menyebutkan pada akhir hayatnya Nabi Nuh mendoakan agar keturunan Gomer bin Yafit dan Kush bin Ham menjadi golongan pemerintah dan raja-raja, dikarenakan kedua cucunya ini yang merawat Nabi Nuh saat akhir kehidupannya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci tentang nama-nama anak cucu keturunan Nabi Nuh. Hanya saja di beberapa riwayat yang dituliskan di beberapa buku atau kitab tentang kisah para nabi dan silsilah para nabi, banyak disebutkan tentang nama-nama anak cucu Nabi Nuh tersebut. Akan tetapi, Alkitab umat Kristiani dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru beberapa menyebutkan tentang nama-nama dari anak cucu keturunan Nabi Nuh tersebut dengan penyebutan nama yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Untuk itu, kita akan gabungkan dan sinkronkan penyebutan nama-nama tersebut dalam bahasa yang berbeda. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari channel Manusia Peradaban ya guys, biar kita semangat bikin konten-konten video berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, Syam bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Semit atau Semitik yang hidup di sekitar Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Syam, maka anak keturunan Syam banyak menurunkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Syam bin Nuh ini adalah anak pertama dari Nabi Nuh. Syam bin Nuh ini menikah dengan Salib binti Batawil bin Mehujail bin Akhnuh bin Qayin bin Adam. Akhnuh ini adalah nama lain dari Nabi Idris. Jadi istri Syam bin Nuh adalah
keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Dari pernikahannya dengan Solib binti Batawil, Sam melahirkan 5 anak. Sam melahirkan 5 anak. Yang pertama adalah Asyur, kemudian ada Lut, Arfaksad, Elam, dan Aram. Sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham selalu memasukkan nama Syam atau Sam dalam silsilah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diriwayatkan dari riwayat Imam At-Tabari. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah migrasi atau perpindahan anak-anak Syam, ya, setelah kemudian berkembang biak. Yang awalnya mereka berada di wilayah Mesopotamia atau khususnya di dekat dengan Gunung Ararat di wilayah timur Turki bagian selatan. Ya. Setelah berkembang, kemudian mereka mulai bermigrasi. Ya, mereka bermigrasi ke arah barat. Ya, mereka ke arah barat, ke arah wilayah Timur Tengah, daerah Syam. Kemudian mereka sebagian bermigrasi pindah lagi menuju ke arah Palestina. Tetapi sebagian besarnya kemudian mereka bermigrasi ke arah selatan menuju ke Jazirah Arab, ke Yaman, Oman, dan sekitar Saudi. Dari sinilah kemudian keturunan Sam banyak menghuni di wilayah Timur Tengah, kawasan Arab. Ini untuk anak-anak keturunan dari Sam bin Nuh. Adapun yang kedua, sedangkan keturunan Yafid bin Nuh, Yafid bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Yapetik yang awalnya hidup di sekitar Laut Hitam, Eropa Timur, dan wilayah pegunungan Altai di Mongolia. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Yafid, maka anak keturunan Yafid banyak menurunkan raja-raja dan pemerintahan. Yafid menikah dengan Arbasiyah binti Marazil bin Al-Darmasil bin Mihujail bin Akhnuh bin Qain bin Adam. Jadi istri dari Yafid yaitu Arbasiyah binti Marazil juga merupakan keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Dari pernikahan tersebut, Yafid memiliki 7 orang anak. Yang pertama adalah Gomer, kemudian Magog, kemudian Tiras, kemudian Yawan, kemudian Mesech, kemudian Tubal, dan yang terakhir Madai. Anak-anak Yafid setelah berkembang biak yang berawal dari Mesopotamia ini, kemudian kalau anak-anak Sam bermigrasi ke arah barat, maka anak-anak Yafid bermigrasi ke arah utara menuju ke dekat Laut Hitam, ya, di pegunungan Kaukasian. Kemudian mereka bermigrasi lagi sebagian ke arah barat laut, yaitu menuju ke arah Eropa bagian timur. Sebagian lagi bermigrasi ke arah timur menuju ke pegunungan di kawasan Mongolia. Sehingga kemudian ya, anak keturunan Yafid ya, bermigrasi menuju ke arah Eropa Timur, ke bagian utara yang terkenal dingin, dan kemudian menuju ke sebagian ke arah Mongolia. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang silsilah dari Ham bin Nuh. Ham bin Nuh kita kenal sebagai bapak dari keturunan ras Hamitik yang hidup di sekitar Irak, Mesopotamia pada awalnya, kemudian bermigrasi ke Palestina dan ke wilayah Afrika Utara. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Ham, maka anak keturunan Ham akan melayani keturunan Sam dan Yafid. Meskipun pada menjelang akhir hayatnya, Nabi Nuh mendoakan keturunan Kush bin Ham menjadi raja-raja. Ham menikah dengan Nahlab binti Marib bin Al-Darmasil bin Mehujail bin Akhnuh bin Qain bin Adam. Sama seperti 2 saudaranya, ya, Ham juga menikah dengan keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Kita paham pada saat peristiwa banjir besar yang dimusnahkan adalah keturunan Nabi Adam yang tidak beriman, sedangkan yang beriman
dan ikut ke dalam kapal, maka dia selamat. Dan yang termasuk yang selamat adalah istri dari Sam, istri dari Yafid, dan istri dari Ham. Kemudian dari pernikahan tersebut, Ham memiliki 4 orang anak. Yang pertama Kush, yang kedua Kan'an, yang ketiga Put, yang keempat Mishraim. Kan'an ini bukanlah Kan'an yang dikisahkan tenggelam pada waktu banjir besar. Itu adalah Kan'an, anak dari Nabi Nuh yang kufur, atau juga ada yang menyebut sebagai Iyam. Kan'an yang di sini adalah Kan'an, anak dari Ham. Jadi Nabi Nuh punya cucu yang juga bernama Kan'an. Nah, kita lihat keturunan dari Kan'an juga bermigrasi, ya, setelah berkembang, bermigrasi. Kita lihat panah yang hitam. Yang pertama awalnya bermigrasi ke arah selatan di wilayah Irak, ya, di daerah Babilonia. Ya, kemudian dari sini mereka juga bermigrasi berikutnya menuju ke tanah Syam atau di Palestina. Inilah yang kemudian di sini dikenal juga sebagai negeri atau tanah Kan'an. Tanah ini sebetulnya ini dijanjikan kepada anak-anak Syam oleh Nabi Nuh. Ya, tetapi kemudian Kan'an, anak Ham, juga di sini, dan ketika merasakan enak tinggal di sini, dia tidak mau berpindah dan kemudian menjadi negeri Kan'an, disebut sebagai negeri Kan'an. Yang ketika Nabi Musa membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, mereka dibawa kembali ke tanah Kan'an ini. Kemudian sebagian juga berpindah ke barat menuju ke Afrika, karena memang Nabi Nuh memberikan tanah untuk Afrika kepada keturunan Ham. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai masuk ke hal yang lebih detail dari bangsa Semitik atau bangsa keturunan dari Syam. Yang pertama adalah keturunan dari Bani Arphaxad atau keturunan Arphaxad bin Syam. Yang pertama, dari Arphaxad maka menurunkan bangsa Arab modern dan bangsa Ibrani. Itu dari jalur Abir bin Saleh bin Arphaxad. Khusus untuk bangsa Arab akan dibahas tersendiri lebih dalam karena ada 2 jalur, ya, tentang bangsa Arab dari Bani Syam ini. Kemudian dari Arphaxad ini juga melahirkan bangsa Hind dan Sin serta bangsa Saba. Adapun tentang Hind dan Sin nanti juga ada persinggungan dengan anak keturunan Nuh yang lain. Ya, keturunan bangsa Hind dan Sin ini, ya, dan bangsa Saba melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Arphaxad. Siapakah bangsa Hind ini? Bangsa Hind adalah bangsa Hindu yang ada di India, ya, di India, dan bangsa Sin adalah bangsa yang berada di lembah Indus, ada di daerah Pakistan. Sedangkan bangsa Saba, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, kisah dengan Nabi Sulaiman, diyakini berada di wilayah Yaman. Kan? Nah, kita mulai bahas sedikit tentang bangsa Arab. Ya, yang karena tadi ada pembahasan tentang bangsa Arab sebagai keturunan dari Arphaxad bin Syam. Jadi guys, bangsa Arab itu, ya, menurut para ahli sejarah dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama disebut Arab Ba'idah, yang kedua dikenal sebagai Arab Aribah, yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Apa itu bangsa Arab Ba'idah? Apa itu Aribah? Apa itu Musta'ribah? Kita akan lihat. Nah, yang termasuk bangsa Arab Ba'idah yaitu bangsa Arab permulaan atau yang asli. Bangsa Arab permulaan atau yang asli, termasuk di sini adalah kaum Nabi Hud atau bangsa Ad, yaitu kaum Nabi Soleh juga, yaitu kaum Samud. Kaum Arab Ba'idah sudah tidak ada karena sudah dimusnahkan oleh Allah dikarenakan kekufuran mereka terhadap perintah Allah. Nah, kaum bangsa Arab Ba'idah ini nasabnya tidak merujuk kepada Arphaxad, tetapi merujuk kepada anak Sam yang lain, yaitu Aram bin Syam.
nanti pada pembahasan tentang anak Syam yaitu Aram, nanti kita akan bahas tentang mereka ini. Itu bangsa Arab Ba'idah. Jadi bangsa Arab Ba'idah asli ini sudah tidak ada ya, karena mereka sudah dimusnahkan. Contohnya kaum Hud ya, atau kaum Nabi Hud atau kaum Ad. Di surat Al-Fajr disebutkan di sana ya, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ya irama dzatil imad dan seterusnya. Ini berkisah tentang kaum Ad yang berada di Iram atau Aram. Nah, ini adalah bangsa Arab Ba'idah, keturunan Aram, bukan keturunan Arab Paksa. Jadi ini sudah nggak ada kaum Arab Ba'idah yang sekarang. Kedua, ada bangsa Arab Aribah, yaitu bangsa Arab asli yang merupakan keturunan dari Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, sehingga sering disebut sebagai suku Arab Qahtani. Diduga mereka merupakan keturunan dari Nabi Hud, sisa bangsa Arab Ba'idah yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka tinggal di Jazirah Arab bagian selatan di wilayah Yaman. Jadi mereka adalah bangsa Arab yang asli ya, tetapi mereka tidak termasuk yang dimusnahkan karena mereka adalah keturunan dari Nabi Hud ya, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad yang dimusnahkan. Lanjut lagi. Nah, sekarang yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang tidak asli atau sudah bercampur dengan pendatang, yaitu orang bukan asli Arab yang menghuni kawasan Arab dan bercampur dengan bangsa Arab dan melahirkan keturunan bangsa Arab berikutnya. Contohnya dalam hal ini adalah Nabi Ismail, yang dia adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail punya anak namanya Nabit bin Ismail. Nah, dari Nabit inilah lahir suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan. Sehingga kemudian bangsa Arab ini disebut sebagai Arab Adnani, bagaimana dikemukakan oleh Imam At-Tabari. Guys, Ma'ad bin Adnan diduga terhubung hingga ke Nabi Ismail dari ibu Bani Jurhum. Dan karena Nabi Ismail adalah pendatang baru di Mekah dibandingkan keturunan Nabi Hud atau bangsa kaum Aribah, maka dia disebut sebagai Musta'ribah. Kita paham bahwa Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bukan orang Arab, tapi dia adalah orang keturunan Ibrani. Kemudian datang ke tanah Arab, melahirkan Nabi Ismail, kemudian keturunannya berada di negeri Arab dan bersama-sama dengan orang Arab bercampur dan sehingga melahirkan bangsa Arab yang baru yang disebut Musta'ribah. Nah, Nabi Muhammad yang memiliki garis silsilah ke Bani Hawazin merupakan keturunan kelompok Arab Musta'ribah ini. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau merujuk kepada nenek moyang kaum Arab Musta'ribah, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim, di mana Ibrahim adalah keturunan Abir atau Eber dalam bahasa Ibrani, bin Shalih bin Arfaksad bin Sam, maka bangsa Arab yang sekarang yaitu Musta'ribah ini secara nasab adalah Bani Arfaksad bin Sam dan bukan Bani Aram bin Sam, tetapi masih satu darah dan satu nasab dengan bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani. Inilah kenapa kemudian ya dari Arfaksad ini melahirkan bangsa Arab dan juga bangsa Ibrani, karena mereka adalah keturunan dari Eber atau Abir bin Shalih bin Arfaksad bin Sam. Kemudian yang kedua, anak dari Sam, yaitu Lut bin Sam, dia menikah dengan Sakbah bin Yafid. Jadi menikah dengan anaknya Yafid, menurut Ibnu Ishaq, dia melahirkan bangsa Faris dan Jurjan. Bangsa Faris ini yang kemudian kita kenal sebagai Persia, dan bangsa Jurjan, keduanya adalah bangsa yang mendiami di wilayah Persia atau Iran yang sekarang. Kita lanjutkan. Dari Lut bin Sam juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Amalek, yaitu bangsa yang mendiami wilayah Oman. Oman itu ada di Jazirah Arab bagian bawah kanan,
ya kalau di peta, kemudian Hijaz ya, wilayah Arab yang sekarang, kemudian Syria dan Mesir ya, ada bangsa Amalek. Ini bangsa-bangsa kuno ya. Dari Lut bin Sam juga melahirkan bangsa Jasim, juga mendiami wilayah Oman dan Bahrain. Nah, penduduk asli Madinah ya, kemudian Najd dan Taimah juga merupakan keturunan dari Bani Lut ini. Kemudian kita melihat pada anak ketiga atau anak berikutnya dari Syam, yaitu Aram bin Syam. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dari Aram bin Syam ini melahirkan keturunan kaum Ad atau kaum Nabi Hud, yaitu dari jalur Us bin Aram bin Syam. Ini yang kita kenal sebagai Arab Ba'idah. Kemudian dari Aram bin Syam juga melahirkan keturunan bangsa Samud atau kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh. Itu dari jalur Keter bin Aram bin Syam. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini Allah musnahkan karena kekufuran mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Hud dan oleh Nabi Soleh. Peninggalan mereka bisa kita lihat ada di Petra di Jordan, yang kemudian kaum Ad dan kaum Samud ini dikenal sebagai kaum yang pandai dan sangat brilian dalam membangun bangunan dengan diukir. Jadi bukit-bukit atau tebing-tebing itu dipahat, gunung-gunung itu dipahat dan menjadi istana-istana yang sangat megah pada zamannya. Tapi karena kekufuran mereka kemudian Allah musnahkan. Menurut Ibnu Hisham, semua orang Arab adalah keturunan Ismail bin Ibrahim dan Qahtan, yaitu Arfaksad bin Syam, yaitu keturunan dari Arfaksad bin Syam. Arab yang sekarang maksudnya. Ya, tetapi jauh sebelum itu di kawasan Arabia pernah hidup orang-orang Arab yang lebih tua lagi. Namun semuanya sudah punah. Mereka itu adalah kaum Ad, kaum Samud, ya tadi kita sudah sebutkan. Kedua-duanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada kaum Jadis, ada kaum Kaldan, ada kaum Imlaq atau Amalikah. Ya, mereka inilah yang disebut dengan suku Arab yang punah atau Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian dari Aram bin Syam juga melahirkan bangsa Suryani yang mendiami di kawasan Syria, yaitu dari jalur Suryan bin Nobet bin Mesh bin Aram bin Syam. Nah, bangsa Suryani ini termasuk bangsa-bangsa yang paling awal. Kita mengenal bangsa bahwa Nabi Nuh juga bertutur dengan bahasa Suryani, dan anak-anak Nabi Nuh pada awalnya adalah bertutur dengan bahasa Suryani, sehingga diyakini bahasa Suryani yang dibawa oleh bangsa Suryani ini adalah bahasa tertua di muka bumi ini. Pada awalnya semua manusia bertutur dengan bahasa Suryani, tetapi dengan logat mereka masing-masing, dan pada periode berikutnya mulai berkembang dengan bahasa-bahasa yang baru sehingga sampai sekarang dengan banyak bahasa. Dan anak yang keempat dari Syam ya, bin Nuh, yaitu dari Asyur bin Syam, yang kemudian anak keturunannya melahirkan bangsa Asyur atau Assyria yang juga mendiami di wilayah Syria. Di dalam perjalanan peradaban-peradaban antar kerajaan masa lalu, jauh sebelum Masehi, ya, pernah ada Imperium Assyria yang sangat kuat, ya, tapi semuanya sudah tidak ada di zaman sekarang. Diyakini juga dari bangsa Asyur ada bangsa Kurdi yang mendiami di wilayah Kurdistan. Nah, menyedihkan sekali karena bangsa Kurdi ini adalah bangsa yang sekarang tidak memiliki negara. Mereka banyak menyebar di banyak negeri-negeri yang lain. Kemudian juga dari sini lahir, dari Asyur bin Syam, lahir bangsa Nabatian yang mendiami di wilayah Babilonia. Babilonia kemudian kita kenal dalam sejarah sebagai negerinya Raja Namrud yang nanti di era Nabi Ibrahim kemudian berhadap-hadapan dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, yang terakhir dari anak-anak Sem, yaitu yang kelima itu Elam bin Syam. Nah, dari Elam bin Syam ini melahirkan bangsa Iran kuno, ya, atau bangsa Elam, ya, bangsa Iran kuno yang selanjutnya menjadi bangsa Persia saat berasimilasi dengan keturunan Madai bin Yafid bin Nuh. Jadi mereka
kemudian juga berasimilasi, membangun keluargaan dengan keturunan Yafid yang masih sepupu mereka, dan kemudian melahirkan bangsa Persia berikutnya. Adapun kalau bangsa Elam sendiri yang menurut sejarah keturunan asli Elam adalah bangsa Iran kuno. Tetapi yang menjadi bangsa Persia sudah merupakan gabungan juga dengan keturunan dari Madai bin Yafid. Nanti tentang Madai bin Yafid kita akan bahas lebih sendiri. Oke guys, ini beberapa bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Sam. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share video dari channel Manusia Peradaban ya guys, biar kita semangat bikin konten-konten video berikutnya. Kemudian kita mulai dari bangsa Yafitik atau bangsa yang lahir dari keturunan Yafid. Ya. Yang pertama dari Gomer bin Yafid. Nah, Gomer bin Yafid ini melahirkan bangsa Tuk atau bangsa Turki. Ya, sebagaimana kita tahu bangsa Turki itu banyak varian bangsa berikutnya. Di antaranya yang pertama yaitu bangsa Turki Oghuz atau Augustuk atau August Turkik. Ya. Di antaranya melahirkan bangsa Kabjak, ya, yang ada di sekitar Uzbek dan lain-lain. Ada bangsa Tatar atau bangsa Tatar ya, kita sering nyebutnya Tartar ya. Kemudian ada bangsa Kazaks, ada bangsa Turki modern yang sekarang ada di Turki, kemudian ada Uighur dan lain-lain. Kemudian bangsa Turki yang lain ada yang menyebut sebagai bangsa Rus-Tuk atau Rus-Turkik, yaitu yang melahirkan bangsa Ghor. Ada yang menyebut bangsa Ghor di sini adalah bangsa Afghanistan, tapi ada yang menyebut juga di sini bangsa Ghor termasuk diantaranya adalah orang-orang Bulgaria. Kemudian bangsa yang termasuk Rus-Tuk ini adalah bangsa Sirkasia yang ada di wilayah Kaukasus Utara. Kemudian bangsa Askenaz atau bangsa Askenazi, kemudian bangsa Rusia itu sendiri. Ya, kita tahu tentang bangsa Askenaz yang diyakini melahirkan orang-orang Yahudi Askenazi Eropa Timur yang kemudian sekarang menduduki wilayah Palestina. Yang berikutnya adalah bangsa Tuk Hazari atau Hazari Tuk, ya, yaitu terdiri di sini adalah bangsa Khazar atau bangsa Skythia. Ya. Tentang bangsa Khazar ini banyak sejarah yang menyebutkan sebagai bangsa yang kemudian di luar Bani Israel, yang pada abad ke-8 mereka kemudian memeluk agama Yahudi dan menjadi kekaisaran Khazaria. Hanya saja kekaisaran Khazaria ini tidak bertahan lama dan sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, berada di wilayah Kaukasia. Kemudian termasuk di sini adalah bangsa Armenia sebelah timur Turki. Ada sebagian kecil yang mendiami di kawasan Irlandia. Juga ini termasuk bangsa Slavia dan sebagian kecil juga. Kemudian mereka bermigrasi dan tinggal di Jerman. Ini tadi adalah anak-anak keturunan dari Gomer bin Yafid. Gomer termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh akan menurunkan raja-raja dikarenakan di hari tuanya Nabi Nuh dirawat oleh dua cucunya, yaitu Gomer bin Yafid dan oleh Kush bin Ham. Anak kedua, anak berikutnya dari Yafid adalah Magog bin Yafid. Ini kalau dengar Magog bin Yafid kita langsung ingat tentang istilah Gog and Magog atau Yajuj Ma'juj. Betul. Jadi bangsa yang disebut sebagai Ya'juj Ma'juj adalah lahir dari keturunan Yafid, dari keturunan anaknya yang bernama Magog atau dalam orang-orang Arab menyebutnya Manguh. Nah, Magog ini ya, melahirkan Ya'juj Ma'juj. Al-Kisah sebetulnya Nabi Nuh pernah mengajak ya kepada seluruh anak turunannya tentang perintah Allah bahwa nanti di suatu malam Nabi Nuh akan diperintahkan oleh Allah bermunajat yang pada malam itu semua doa dikabulkan. Tetapi ternyata kemudian Yafid tidak merespon seruan Nabi Nuh ini dengan baik dan kemudian Nabi Nuh merasa Yafid ini tidak menerima ajakan kebaikan. Kemudian
Nabi Nuh mengatakan akan lahir dari Yafid keturunan dengan seburuk-buruk perangai dan seburuk-buruk rupa. Dan ini diyakini yang dimaksud oleh Nabi Nuh ini adalah Ya'juj wa Ma'juj, ya, bangsa yang masih menjadi misteri dan diabadikan di Al-Quran dalam kisah Dzulqarnain, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Yang termasuk keturunan dari Magog bin Yafid adalah bangsa ras Cina, ya, rumpun bangsa Cina, termasuk di sini ya bangsa Cina itu sendiri, bangsa Jepang, Korea, Indochina, termasuk Melayu, ya, dari keturunan Shin bin Magog bin Yafid. Jadi beda ya antara bangsa Cina dengan Ya'juj wa Ma'juj. Hanya saja mereka memang bersaudara, ya, bersaudara dan punya pertalian darah yang sangat dekat karena sama-sama keturunan dari Magog bin Yafid. Berikutnya dari keturunan Yafid yaitu Tiras bin Yafid yang melahirkan bangsa Thrace, yaitu kemudian turunannya melahirkan bangsa Tracia yang berada di wilayah Macedonia atau wilayah Yunani bagian selatan. Kemudian ada bangsa Goth, ya, bangsa Goth Andalusia. Kita ingat pada penaklukan Andalusia oleh kaum muslimin di era Bani Umayyah, maka penaklukan Andalusia berhadapan dengan bangsa Goth atau yang kemudian kita kenal sebagai bangsa Gotik. Yang berikutnya adalah bangsa Titan yang tinggal di wilayah Jerman, di bangsa Ras. Kemudian adalah yang keempat, anak dari Yafid berikutnya yaitu Yawan bin Yafid. Yawan disebut juga dengan nama Yunan, maka anak keturunannya disebut bangsa Yunani, yaitu yang termasuk dari bangsa Yunani ini melahirkan bangsa Latin, yaitu Italia yang ada di Italia, kemudian bangsa Greece yang ada di Yunani, di Athena dan sekitarnya, kemudian bangsa Kutem yang ada di Siprus, dan bangsa Kutem yang ada di Siprus inilah yang nanti melahirkan bangsa Romawi kuno. Ya. Jadi guys, kalau dilihat dari sini, yang disebutkan oleh hadis dalam riwayat Imam Ahmad bahwa nanti bangsa Yafid atau Yafid akan menurunkan bangsa Rum. Yang dimaksud Rum di sini adalah bangsa Yunani, bukan Romawi itu sendiri. Berikutnya, anak kelima dari Yafid yaitu Mesech bin Yafid. Mesech bin Yafid menurunkan bangsa Asban, yaitu koloni dari Isfahan, Iran yang menetap di Syria, Mesir dan beberapa negara Afrika Utara dan Spanyol. Ini adalah bangsa-bangsa kuno yang ada di masa lalu dan sebagian besarnya sudah tidak kita dengar lagi nama-nama ini. Nah, anak berikutnya yaitu Tubal bin Yafid. Anak keturunan dari Yafid ini dari Tubal melahirkan bangsa yang disebut bangsa Leman, yaitu bangsa yang menghuni di wilayah Afrika Utara, ada juga di wilayah Andalusia dan utara Laut Italia. Itu termasuk di bagian ini adalah bangsa Georgia, bangsa Italia sendiri, bangsa Iliria, bangsa Liberia, bangsa Basque. Bangsa Basque ini yang ada di daerah Barcelona dan wilayah Spanyol yang ada sekarang, dan bangsa France atau France, bangsa Prancis. Ya, ini juga keturunan dari Tubal bin Yafid. Nah, berikutnya anak terakhir atau anak yang ketujuh dari Madai bin Yafid melahirkan atau menurunkan bangsa Dailam, yaitu bangsa Madia, orang Mitani, orang Manai, orang Media, orang Persia dan Indo-Arya, yang kemudian ini adalah bangsa-bangsa di masa lalu yang ini kemudian menguasai wilayah-wilayah di sekitar Mesopotamia dan Persia. Kalau kita ingat Indo-Arya, kita jadi ingat peristiwa Holocaust misalkan ketika pembantaian Yahudi yang katanya oleh Hitler, di mana Hitler memendam rasa tidak suka terhadap ras Semit atau Semit. Ya, bangsa Yahudi itu keturunan Sem atau Semit, sementara kemudian Hitler mengaku sebagai orang Arya, ya, keturunan Indo-Arya yang dia adalah Yafitik. Nah, tadi sudah kita paparkan bangsa-bangsa yang merupakan keturunan dari Yafid, dan yang berikutnya adalah bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Ham atau Hamitik.
Yang pertama adalah Kush bin Ham. Ya, kita paham, Kush termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh, keturunannya akan menjadi pemerintahan dan raja-raja. Bangsa-bangsa mana saja yang lahir dari keturunan Kush bin Ham? Yang pertama adalah bangsa Habsyah, yaitu bangsa-bangsa Afrika yang berkulit negro, khususnya di wilayah Ethiopia. Berikutnya, yang juga termasuk keturunan dari bangsa Ham, ya, Hamitik, yaitu Kush bin Ham, juga melahirkan bangsa Hind dan Sin. Yang lalu sudah kita bahas, bangsa Hind dan Sin juga ada sebagiannya dari keturunan anak-anak Nuh yang lain. Hind menurunkan bangsa India dan Sin menurunkan bangsa Pakistan di lembah Indus, dan mereka keturunan Hind bin Kush bin Ham. Anak keturunan atau bangsa keturunan dari Kush bin Ham yang lain adalah bangsa yang disebut sebagai bangsa Zawila. Ya. Bangsa Zawila mendiami kota Barqah, kota kuno di wilayah pesisir utara Libya, yang menurut sejarah adalah keturunan dari Hawilah bin Kush, ya, di wilayah pesisir Libya bagian utara. Kemudian Kush bin Ham juga menurunkan bangsa Babel atau bangsa yang mendiami kawasan Babilonia, yaitu penduduk Babilonia. Nah, termasuk Raja Namrud adalah keturunan dari Kush bin Ham, ini dari bangsa Babel atau Babilonia. Kemudian anak kedua dari Ham bin Nuh adalah Put bin Ham. Put bin Ham juga menurunkan bangsa Hind dan Sin. Jadi anak-anak Put ini diantaranya banyak dinikahkan dengan putri-putri dari Kush, sehingga kemudian hasil pernikahannya dengan putri-putri dari Kush bin Ham tadi, keturunan Put bin Ham melahirkan bangsa India dan Pakistan juga. Anak ketiga dari Ham yaitu Kan'an bin Ham. Sekali lagi, ini bukan Kan'an bin Nuh yang tenggelam, ya, tapi Kan'an cucu dari Nabi Nuh. Kan'an bin Ham ini melahirkan juga yang dikenal sebagai bangsa Kan'an, yang mendiami wilayah Syam atau Palestina di masa yang lalu di era Bani Israel. Nah, dari Kan'an bin Ham juga melahirkan bangsa negro berkulit hitam. Ini hasil pernikahan dengan Arsal binti Batawil binti Ras, yang melahirkan bangsa negro, bangsa Nubia di Sudan Utara, bangsa Fezzan, bangsa Zanj yang ada di Afrika Tenggara, dan bangsa Zagawah. Banyak nama-nama dari bangsa ini yang tidak kita kenal, ya. Oke guys, bangsa Hamitik dari turunan Kan'an bin Ham yang berikutnya adalah bangsa Het atau bangsa Haitit. Bangsa Het ini adalah bangsa kuno yang mendiami di wilayah Anatolia atau Asia Minor, atau wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki modern. Mereka banyak mendiami di daerah pegunungan sekitar yang sekarang disebut Kapadokia, Gunung Hasan, dan lain-lain. Nah, jadi bangsa Haitit atau Het yang menjadi nenek moyang dari bangsa Anatolia adalah keturunan dari Kan'an bin Ham. Kemudian anak keempat dari Ham yaitu Mishraim bin Ham. Nah, Mishraim ini adalah salah satu anak dari Kush juga, anak dari Ham yang juga didoakan oleh Nabi Nuh untuk menjadi pemerintahan dan raja-raja, dikarenakan saat Nabi Nuh meminta anak cucunya untuk datang bermunajat bersama, dari keturunan Ham yang datang hanya Mishraim. Nabi Nuh dengan doa yang baik. Padahal secara umum anak-anak keturunan dari Ham didoakan oleh Nabi Nuh akan menjadi pelayan dan budak yang akan melayani dari keturunan Syam dan dari keturunan Yafid. Ya. Nah, Mishraim ini menurunkan bangsa Koptik, yaitu bangsa Mesir yang melahirkan dinasti Fir'aun Mesir. Ya. Mesir menjadi negeri yang makmur juga atas doa dari Nabi Nuh, sehingga Mesir menjadi negeri yang aman, makmur, dan sejahtera. Kemudian dari Mishraim bin Ham juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Berber, atau sekarang kadang disebut sebagai bangsa Barbar, yaitu bangsa Afrika Utara yang mendiami Maroko dan Aljazair. Sering juga disebut sebagai bangsa Mauri atau bangsa Mur. Jadi kalau kita ingat pada penaklukan Andalusia, maka pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini adalah bangsa
Berber, bangsa asli Afrika Utara, bangsa Berber. Itulah kenapa kemudian Eropa kadang menyebut kaum muslimin dengan istilah barbar untuk menggambarkan kebrutalan kaum muslimin, karena mereka bangsa asli namanya bangsa Berber. Guys, itu tadi informasi panjang lebar tentang bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Nuh, ya, yang ikut dalam kapal Nabi Nuh setelah berakhirnya masa banjir yang besar. Kemudian ada yang terkait dengan bangsa Rom, ya, sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi Nuh, ya, tentang bangsa Rom, bahwa Yafid nanti akan menurunkan bangsa Rom dan seterusnya. Bangsa Rom yang dimaksud di sini adalah bangsa Rom kuno, itu bangsa Yunani, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Itu dia merupakan keturunan dari Yawan atau Yunan bin Yafid. Sedangkan bangsa Rom yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, atau bangsa Rom modern, yaitu Eropa pada umumnya, lebih khususnya adalah Romawi Timur, ya, maka dia bukanlah keturunan dari Yawan bin Yafid, tapi dia adalah keturunan dari Aish bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, yaitu keturunan dari Sam. Bagaimana kita tahu, ya, Nabi Ibrahim punya istri 4. Kebanyakan kita memahami Ibrahim punya istri 2, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Tapi kita tahu juga dalam penelusuran sejarah ada satu istri Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Kantura. Sedangkan dalam Alkitab disebutkan Nabi Ibrahim punya istri yang keempat, itu namanya Hajun. Nah, kita tidak bahas Kantura dan Hajun, kita bahas yang 2 yang pertama saja. Yang pertama adalah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, yang kemudian menjadi nenek moyang bagi bangsa Arab yang sekarang atau Arab Musta'ribah. Kemudian Nabi Ibrahim dari istrinya yaitu Sarah memiliki anak yang bernama Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak kembar. Anak kembar pertama abangnya namanya Aish bin Ishak. Anak kedua atau kembar yang adiknya namanya Yakub bin Ishak. Nah, kemudian yang kita kenal sebagai Rasul adalah Yakub. Nah, Nabi Yakub ini dikenal sebagai nama lain, nama Ibrani adalah Israel. Maka anak keturunan Yakub disebut sebagai Bani Israel. Sedangkan Aish ini, ya, dikenal juga sebagai nenek moyang yang menurunkan bangsa Rum atau Eropa pada umumnya, sehingga kemudian dia dikenal sebagai Abu Rum. Atau kemudian anak keturunan dari Aish bin Ishak ini dikenal sebagai Bani Rum. Nah guys, dari uraian panjang di atas maka dapat disimpulkan bahwa Sem adalah nenek moyang ras Semit atau Semitik. Kemudian Ham menjadi nenek moyang ras Hamitik, dan Yafid atau Yafid adalah nenek moyang ras Yafetik. Keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih, Yafid menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Dari Yafid muncul bangsa Turki, Yunani, Jerman, Rusia, Cina, Mongolia, Jepang. Dari Sam melahirkan bangsa Suryani, kemudian bangsa Aramaik, bangsa Ibrani, bangsa Arab, Persia, dan dari Ham melahirkan bangsa India, Afrika, Negro, Koptik, Mesir, dan lain-lain. Abu Hanifah Ad-Dainuri menganalisis mengapa seluruh penduduk dunia yang berasal dari satu keturunan ini bisa mengalami perbedaan bahasa. Awalnya mereka menggunakan bahasa Suryani, tetapi ungkapan yang ada pada setiap kelompok mengalami perubahan dan akhirnya diteruskan pada generasi berikutnya. Demikian keterangan dari Abu Hanifah Ad-Dainuri. Saat mereka bermigrasi menuju tanah yang dijanjikan dan disebutkan oleh Nabi Nuh untuk setiap keturunan anak-anaknya, pada akhirnya anak-anak keturunan Ham menuju ke Afrika. Nah, dalam perjalanan dari Mesopotamia menuju tanah Mesir, itu merujuk kepada lokasi tempat yang dituju oleh Misraim, rombongan anak cucu Ham berhenti sejenak di tanah yang sekarang disebut sebagai Palestina. Pada saat hendak melanjutkan perjalanan, keluarga Kan'an bin Ham memilih untuk menetap di daerah tersebut. Padahal sudah diingatkan oleh saudaranya yang lain bahwa tanah tersebut sudah dijanjikan oleh Nabi Nuh untuk keturunan Sam. Akhirnya Kan'an bin Ham menetap di situ dan melahirkan keturunan,
sehingga akhirnya daerah tersebut disebut sebagai daerah Kan'an. Dan kalau kita mengingat peristiwa Nabi Musa alaihissalam saat membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, selanjutnya orang-orang Yahudi Bani Israel dibawa menyeberangi lautan untuk menuju tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel, yaitu keturunan dari Abir bin Selah, Shaleh bin Arfaksad bin Sam, yaitu tanah yang disebut sebagai tanah Kan'an, yang diwariskan oleh Nabi Nuh untuk keturunan Sam, tapi kemudian dikuasai oleh anak cucu Ham bin Nuh, yaitu Kan'an bin Ham. Nah, dari sudut pandang dakwah para rasul, maka yang termasuk nabi-nabi dalam kategori ulul azmi dikarenakan kesabaran mereka yang sangat kuat dan menghadapi perlawanan kaumnya yang sangat berat. Dan kelima rasul ulul azmi tersebut mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu memberantas kesyirikan yang telah merubah manusia dari menyembah Allah kepada menyembah benda atau patung. Kalau Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang menentangnya dalam kurun waktu yang sangat panjang, maka Nabi Ibrahim juga menghadapi perlawanan dari seorang raja yang paling berkuasa di dunia saat itu, yaitu Namrud, keturunan Ham bin Nuh. Kalau pada Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh membawa misi untuk menghancurkan berhala-berhala yang berjumlah 5 yang sudah dibangun oleh pembesar-pembesar kaumnya, maka pada zaman Nabi Ibrahim, misinya adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan tauhid dan menghancurkan berhala-berhala yang dibangun oleh Namrud sebanyak 12 berhala. Nah guys, sampai di sini dulu kajian kita tentang lahirnya bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban dunia dari keturunan Nabi Nuh, yaitu dari 3 anaknya yang ikut serta dalam kapal pada peristiwa banjir besar, yaitu Syam bin Nuh, kemudian Ham bin Nuh, dan Yafid bin Nuh. Sementara dari saya sekian, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Dan guys, ya, insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembahasan video-video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.